Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu berbicara, ya, apa itu kemampuan, apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh pembicara yang baik, ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas, ya, tentang beberapa tips, ya, untuk meningkatkan kemampuan berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, ada 8 tips, ya, yang hendak saya sampaikan. Kita akan membahas ini satu persatu, ya. Sebenarnya prinsipnya semua ini adalah lebih ke arah latihan yang terencana, gitu, ya, dan juga menciptakan peluang agar kita lebih banyak bisa berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, akan kita bahas ini satu persatu, ya. Yang pertama adalah menambah vocabulary, ya. Jadi usahakan menambah kosakata baru setiap hari, ya. Nah, ini satu kata satu hari saja sudah menambah 365 kata per tahun, ya. Nah, ini tentu saja disesuaikan dengan kesibukan kita masing-masing, ya. Bisa dibayangkan kalau misalnya 2, 3, sampai 5 kata per hari, ya, itu sudah berapa banyak itu, ya, kosakata baru yang kita pelajari, gitu, ya. Nah, sangat disarankan untuk mencatat, ya, setiap tambahan kata yang dipelajari. Nah, kemudian jika memiliki teman belajar bahasa, ya, kalau belum, mungkin ini waktunya, ya, untuk mencari teman, ya, yang kesamaan tujuan untuk belajar bahasa, gitu, ya. Nah, kita bagikan, ya, kita sampaikan, kita diskusikan dengan teman belajar tadi apa saja kosakata yang kita pelajari itu, kosakata baru yang kita pelajari itu. Nah, terkait sumber, saya pikir ini sangat banyak sekali, ya. Bisa dari berita, bisa dari lagu, acara TV, video di internet, dan sebagainya. Nah, belajar dari media ini tidak hanya menambah kosakata, gitu, ya, tapi juga frase, ya, bagaimana penggunaan kata itu, penggunaan kalimat, gitu, ya, dan juga language expression, ya, bagaimana individu kita bisa belajar bagaimana menyampaikan ide atau gagasan itu dalam kalimat dalam bahasa Inggris, gitu. Nah, itu yang pertama, menambah vocabulary. Yang kedua adalah meningkatkan akurasi pronunciation, ya, akurasi pengucapan, gitu, ya. Jadi pada waktu kita mempelajari kosakata, ya, sangat disarankan untuk mempelajari juga pengucapannya, ya, tadi, ya, pronunciation, dan juga tadi expressionnya, gitu, ya. Karena memang menghafal kata tanpa mengetahui pengucapannya itu tidak akan banyak berguna, ya, karena walaupun kita tahu kata itu, kalau kita tidak bisa mengucapkannya dengan baik, ya, dengan tepat, itu nanti orang lain tidak akan memahami apa yang kita ucapkan. Nah, ada berapa latihan, gitu, ya, yang bisa kita gunakan, ya. Kita bisa menggunakan fitur pronunciation, ya, pada kamus-kamus online, ya. Kalau kita buka kamus online, biasanya ada gambar simbol speaker itu, ya, itu kita klik pasti akan muncul, gitu, ya, baik versi Inggris maupun versi American English, gitu, ya. Nah, ini selain menggunakan kamus online itu tadi, banyak sekali video di YouTube, ya, atau podcast, ya, terkait pengucapan kata dalam bahasa Inggris, ya. Misalnya ini American English Pronunciation Podcast, ya. Ini bisa kita cek, ya, membahas spesifik, ya, pengucapan kata tertentu, ya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan diri. Nah, ini sebenarnya sudah kita bahas sedikit, ya, di materi video yang pertama dulu, ya. Jadi kepercayaan diri itu sebenarnya akan muncul otomatis, ya, ketika kita sudah menginvestasikan waktu untuk berlatih berbicara, gitu, ya.
Nah, semakin banyak kita berlatih itu nanti akan semakin banyak adanya keberhasilan yang kita capai gitu ya. Karena kita berlatih berbicara, ketika kita berbicara, oh ternyata lawan bicara kita itu memahami apa yang kita sampaikan. Nah, itu adalah pengalaman keberhasilan gitu ya. Nah, semakin banyak berlatih, semakin banyak keberhasilan, maka semakin tinggi juga kepercayaan diri kita gitu ya. Nah, memang untuk memulai belajar bicara, untuk mulai berlatih itu juga itu memerlukan dorongan kepercayaan diri juga gitu ya. Nah, yang seperti yang kita bahas di video pertama ya, pikirkan selalu bahwa tidak kesalahan itu adalah hal yang wajar gitu ya, dan tidak ada masalah apapun ya bila kita melakukan kesalahan gitu ya. Jadi tidak perlu takut gitu ya. Nah, itu saya pikir bisa meningkatkan kepercayaan diri untuk memulai ya. Nah, setelah memulai nanti ingat, semakin banyak kita berlatih, semakin banyak kita menemukan mencapai keberhasilan ya. Nah, itu akan semakin tinggi kepercayaan diri kita dalam berbicara bahasa Inggris itu. Nah, selanjutnya adalah speech shadowing ya. Jadi ini kita masuk ke tips atau strategi yang spesifik gitu ya untuk meningkatkan kemampuan berbicara. Jadi prinsipnya di sini kita mendengarkan seorang native speaker ya berbicara, kemudian kita berusaha meniru mereka ya. Jadi prinsipnya sebenarnya mengimitasi gitu ya. Nah, caranya sangat mudah ya. Kita perlu pilih ya video dengan subtitle yang kita sukai ya, atau podcast yang ada subtitlenya gitu ya, ada teksnya gitu ya. Nah, kemudian kita dengarkan hingga kita dengarkan satu kali gitu ya. Jadi kita paham isinya, kita paham alur ya dari video tersebut atau audio tersebut. Kemudian selanjutnya kita melakukan imitasi ya, narasi kalimat demi kalimat. Jadi play, listen, pause, speak gitu ya. Nah, itu kita lakukan sampai video itu habis gitu ya. Nah, mungkin juga tidak harus video yang panjang gitu ya. Kita batasi video pendek saja dulu gitu ya. Dan tidak harus semua bagian dari video itu, bagian-bagian yang menurut kita menarik ya, yang kita butuh untuk melatih berbicara di kalimat tertentu atau kata tertentu yang ada di video tersebut itu. Nah, kemudian jika perlu kita rekam ya, untuk kita evaluasi ini terdengar mirip atau belum gitu ya. Nah, ini saya pikir proses berlatih yang menyenangkan gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah tandem ya. Jadi tandem ini adalah metode pembelajaran bahasa berdasarkan pertukaran bahasa ya antar partner tandem gitu ya. Jadi idealnya di sini masing-masing partner itu, masing-masing individunya itu adalah native speaker bahasa tertentu gitu ya, yang ingin dipelajari ya. Jadi misalnya si A ingin belajar bahasa Inggris, sementara si A ini native speaker di bahasa Indonesia, si B ini native speaker bahasa Inggris gitu. Nah, si A ingin belajar bahasa Inggris sementara B ingin belajar bahasa Indonesia. Nah, ini bisa menjadi partner tandem gitu ya. Jadi si B ini mengajarkan bahasa Inggris, sementara si A ini nanti mengajarkan bahasa Indonesia gitu. Nah, ini kondisi yang mutualisme gitu ya, saling membantu gitu. Nah, idealnya memang bertemu secara langsung ya, jadi face to face gitu ya. Nah, kalau ini tidak memungkinkan bisa melalui media, ada aplikasinya, ada video conference juga gitu ya, bisa melalui media yang beragam yang live gitu ya. Nah, itu yang kelima dengan tandem. Selanjutnya adalah self talk ya. Jadi ini berbicara dengan diri sendiri ya, dengan menggunakan bahasa Inggris ya, dengan keras ya. Maksudnya keras di sini bukan berarti terus berteriak ya, tapi asal tidak dalam hati itu ya, yang bisa kita dengarkan sendiri gitu ya.
Nah ini dari kegiatan sederhana yang hendak kita lakukan, misalnya kita mau minum, kita bilang ya let me get a glass of water gitu ya. Kemudian kita aku perlu belanja nih hari ini. Nah itu kita sampaikan secara verbal ya dengan suara gitu loh dalam bahasa Inggris. Nah juga bisa kita lakukan membaca buku dengan suara gitu ya, tidak dalam hati tadi gitu ya. Nah ini mungkin akan memperlambat proses membaca ya, namun ini akan meningkatkan kemampuan berbicara kita dalam bahasa Inggris. Nah selanjutnya adalah retell a story ya. Ini prinsipnya sebenarnya sama dengan sebelumnya ya, self talk tadi, tapi di sini lebih ke arah menyampaikan cerita yang sudah kita ingat atau cerita budaya dari masa kecil, misalnya yang prinsipnya yang sudah kita pahami gitu ya, alur ceritanya seperti apa, tokohnya seperti apa gitu ya. Nah juga bisa kita menyampaikan cerita bahasa Inggris yang baru kita baca ya dengan kata-kata kita sendiri. Nah ini bisa ada audiens, ada teman kita tadi, teman belajar bahasa itu, atau diri kita sendiri aja bisa juga gitu ya, tanpa ada kehadiran teman gitu ya. Tapi tentu saja dengan kehadiran teman itu akan semakin lebih baik ya, ada elaborasi, nanti temannya nggak paham terus dia bertanya, terus kita menjelaskan lebih detail ya terkait apa yang belum dipahami itu gitu. Nah ini yang ketujuh, yang terakhir ya, ke-8, menciptakan peluang berbicara dalam bahasa Inggris ya. Kita bisa membuat pertemuan ya dengan teman akrab tadi atau teman belajar bahasa tadi ya, dan berusaha menggunakan bahasa Inggris dalam percakapan ya, dalam komunikasi ya. Nah mungkin ini awalnya akan terasa aneh gitu ya, namun beberapa saat kemudian akan mulai terbiasa, dan ini saya pikir sangat proses belajar yang sangat bagus ya, karena kita banyak berinteraksi dengan teman kita itu tadi, otomatis proses belajarnya itu akan menghabiskan banyak waktu di situ ya. Otomatis semakin banyak tadi kita berlatih, semakin banyak kemampuan kita ya, pengetahuan kita, dan juga tadi kepercayaan diri kita gitu. Nah yang kemudian juga kita bisa menghadiri event berbahasa Inggris ya. Kalau di dunia akademik ya, di universitas, di fakultas itu banyak sekali acara-acara bahasa Inggris ya, berbahasa Inggris yang bisa kita hadiri dengan gratis ya. Misalnya presentasi dosen tamu ya, ada workshop, ada conference ya, ada kolokium. Nah kita berusaha menghadiri, kemudian di situ harus berpartisipasi aktif gitu ya, mengajukan pertanyaan ya, berdiskusi, atau bahkan jika ada kesempatan kita presentasi gitu ya dalam bahasa Inggris itu. Nah ini akan sangat meningkatkan kemampuan kita dalam berbicara bahasa Inggris. Nah kemudian yang banyak dilakukan akhir-akhir ini adalah penggunaan aplikasi itu ya. Banyak kemungkinan ya aplikasi yang bisa kita gunakan untuk berbicara dengan native speaker ya, atau sebenarnya tidak harus dengan native speaker, dengan sesama pengguna yang belajar bahasa tertentu ya, sama-sama belajar bahasa Inggris, itu bisa ya berkomunikasi ya. Ini beberapa aplikasi yang bisa digunakan, misalnya HelloTalk ya, iTalki, kemudian Tandem ya. Ini saya pikir ini sangat membantu dan sangat mudah digunakan. Kita langsung bertemu dengan para native speaker ya di dalam bahasa yang hendak kita pelajari ya. Nah ini kita akan heran gitu ya, banyak sekali orang-orang yang native speaker yang dengan mudah membantu kita gitu ya, tanpa ada harapan untuk dibayar ya, atau tanpa ada keuntungan materi gitu. Nah baik, saya pikir itu saja. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Semoga bisa membantu meningkatkan kemampuan berbicara ya, terutama dalam bahasa Inggris. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.